warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu kita pada mata kuliah Asuransi dan Jaminan Kesehatan, Ibu Selvi Haria Roza, SKM MKes, dan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan kita siang hari ini. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini itu mengenai tentang permasalahan penting yang perlu diperhatikan dalam BPJS Kesehatan. Namun sebelum kelompok penyaji mempresentasikan materi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Adibia Sajidah Hanif, selanjutnya ada Diki Gimnasdian, Vegi Maidalia Putri, Fika Rahman, Husna Amalia, Indah Yofi Permata Putri, Zafina Fatia Azizki, saya sendiri Hairunisa, Muhammad Farhan, Neri Aziza, Nolanda Anissa Putri, Saskia Fairuz Fernando, dan terakhir Shintari Anugrah Ilahi. Next, operator. Adapun untuk studi kasus yang pertama, itu akan disampaikan oleh Diki Gimnasdian. Kepada Agim, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan studi kasus nomor 1, yaitu defisit BPJS Kesehatan masih jadi persoalan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Defisit BPJS Kesehatan masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat, JKN atau KIS. Defisit terjadinya karena penerimaan iuran BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membiayai manfaat atau pelayanan yang didapatkan peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, mengatakan pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan JKN KES. Selain itu, terjadinya defisit anggaran kesehatan juga karena ketidakpatuhan pembayaran iuran dari peserta JKN KES. Untuk mengatasi defisit, kenaikan iuran JKN KES bisa menjadi salah satu opsi penyelesaian. Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kemenku Ronald Yusuf mengatakan pemerintah sudah melakukan audit untuk mengetahui akar persoalan defisit BPJS Kesehatan di tahun 2018 silam. Apakah defisit ini karena pendapatannya yang kurang atau belanja yang berlebih? Saya rasa ada keduanya. Makanya kami dari 2018 lalu atas instruksi Menteri Keuangan meminta diadakan audit keseluruhan profit yang bekerjasama dengan BPJS untuk melihat akar masalahnya di mana. Kata Ronald dalam webinar diskusi publik keadilan dalam pembiayaan kesehatan Kamis 21/10. Hasil audit tersebut menunjukkan selain iuran yang kurang, terdapat juga belanja yang kurang wajar, tingkat kepatuhan yang kurang, termasuk sampai tata kelola dan manajemennya yang harus diperbaiki. Pertimbangan tersebut pula yang akan menentukan besaran iuran pada JKN KES tersebut. Soal apakah pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau tidak, Ronald mengatakan hal tersebut akan berkorelasi dengan kemampuan APBN, sebab masih banyak beban yang lainnya yang juga harus ditanggung APBN. Ia melihat besaran iuran yang sudah ditetapkan saat ini sudah berdasarkan pertimbangan kemampuan masyarakat, sehingga dari angka yang kita tetapkan dari persilihan itu ada disiapkan cadangan dalam 5 APBN untuk menutupi defisit tersebut, dan juga sudah diprediksi hanya pada 2017 yang sedikit meleset dari yang sudah diperkirakan, jelas Ronald. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agim. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya penyebab dari kasus yang pertama, yaitu penyebab yang pertama, penerimaan iuran BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membiayai manfaat atau pelayanan yang didapatkan peserta karena ketidakpatuhan pembayaran iuran dari peserta JKN KES. Misalnya, peserta bukan penerima upah PBPU dari sektor mandiri atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit,
lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua, tata kelola dan manajemen yang belum berjalan dengan baik dan sistem yang belum sempurna, seperti efisiensi pelayanan klinis yang belum dilakukan dan dimanfaat medik yang sangat lebar tanpa cost sharing. Dan yang ketiga, ada permasalahan perilaku peserta maupun provider sedemikian rupa yang menyebabkan konsumsi pelayanan kesehatannya yang lebih besar dari yang dibutuhkan, sehingga biaya menjadi meningkat atau moral hazard. Misalnya pasien yang mengalami luka goresan yang bisa diobati dengan menggunakan kotak P3K, tapi pasien memilih untuk mendapatkan penanganan lebih dari pihak puskesmas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang sudah menyampaikan faktor penyebab dari kasus pertama. Dan untuk solusinya akan disampaikan oleh Adib. Kepada Adib, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, solusi yang pertama ada mengoptimalkan pembayaran iuran dari peserta. Berdasarkan data, BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan baru mencapai 224,1 juta atau 83% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 269 juta orang per 27 Desember 2019. Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari peserta penerima bantuan iuran atau disingkat PBI, yang anggaran penerimaan dan belanja negara atau disingkat APBN. Sedangkan peserta PBI anggaran penerimaan belanja daerah 38,8 juta orang. Pekerja penerima upah pegawai negeri sipil 14,7 juta orang. Kemudian PPU TNI sebanyak 1,5 juta orang. PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang. Dan PPU Badan Usaha Milik Negara sebanyak 1,5 juta. Sementara PPU Badan Usaha Milik Daerah sebanyak 210.000 peserta, PPU swasta sebanyak 34,1 juta, dan PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta. Dan peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta. Saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62%. Masih ada sisa 38% yang harus dikejar iurannya. Solusi yang kedua ada subsidi silang dari cukai rokok. Menurutnya penerimaan cukai periode 2019 mencapai 172,33 triliun rupiah atau tumbuh 8% dari target yang ditetapkan 165,5 triliun. Sementara cukai hasil tembakau menyumbang penerimaan terbesar yakni 164,87 triliun. Sementara dari cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar 7,3 triliun rupiah. Sedangkan cukai etil alkohol sebesar 120 miliar. Solusi yang ketiga ada cost sharing atau kurun biaya khusus untuk penyakit katastropik dan diderita oleh peserta mandiri. Heri melihat banyak negara di belahan dunia menerapkan cost sharing seperti Jerman dan Amerika. Menurutnya cost sharing diterapkan lantaran jenis penyakit katastropik seperti jantung, stroke, cuci darah dan lainnya. Ada 9 penyakit yang menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS Kesehatan dan berasal dari peserta mandiri. Yang keempat, pemerintah menutup sisa defisit BPJS Kesehatan dengan menggunakan dana sisa anggaran lebih. Menurutnya, dana asal mencapai 160 triliun rupiah. Menurutnya, dengan memaksimalkan keempat cara tersebut, diharapkan defisit dana BPJS Kesehatan dapat segera teratasi, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adib. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua yang akan disampaikan oleh Ocin. Kepada Ocin, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Judul dari studi kasus yang kedua yaitu modus rumah sakit bebani peserta BPJS. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak lepas dari masalah.
Selain adanya defisit keuangan, pelaksanaan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan juga banyak menemui kritik. Salah satu keluhan berasal dari masih adanya pungutan tambahan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit mitra BPJS Kesehatan. Kasus tersebut menjadi temuan BPJS Watch. Pungutan itu menjadi indikasi adanya kecurangan yang dilakukan rumah sakit dan klinik. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbol Siregar, mengatakan kecurangan dilakukan dengan berbagai modus, selain memungut biaya tambahan yang tidak seharusnya. Peserta BPJS Kesehatan juga sering harus membayar biaya administrasi yang tidak perlu. Ada juga rumah sakit dan klinik yang mengizinkan pulang pasien sebelum sembuh. Ada juga pasien yang kena beban pembelian obat terpisah, katanya kepada Kontan pada hari Rabu. Selanjutnya, dugaan kecurangan teranyar, kata Timbol. Ditemukan BPJS Watch dalam pelayanan peserta BPJS di Tangerang, Banten. Menurutnya, ada pasien BPJS Kesehatan yang berobat ke klinik dan dikenakan tindakan nebulizer atau penguapan. Dikenakan biaya Rp90.000. Padahal seharusnya layanan dan tindakan medis tersebut tidak perlu lagi dibayar pasien karena sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Temuan itu kami advokasi dengan meminta pejabat BPJS Kesehatan Pusat membantu. Dan ternyata benar biaya ditutupi dan uang yang sudah dibayarkan oleh pasien dikembalikan, katanya. Menurut Timbul, kecurangan yang dilakukan rumah sakit dan klinik disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang program JKN. Hal itu membuat masyarakat tidak tahu haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, kecurangan juga disebabkan terbitnya Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Timbul bilang, peraturan tersebut membuka celah bagi rumah sakit memungut biaya tambahan bagi pasien yang kelas rawat inapnya naik dengan alasan kamar penuh. Padahal merujuk Permenkes 28 Tahun 2014, ketika ruang perawatan penuh, pasien bisa naik kelas tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat bilang, jika pasien dibebani iuran di luar ketentuan, maka bisa diadukan ke BPJS Kesehatan. Bila laporan terbukti, BPJS Kesehatan tidak segan memberikan teguran dan sanksi memutus kerjasama dengan mereka, katanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ocin yang sudah menyampaikan studi kasus kedua. Adapun faktor-faktor penyebab dari kasus kedua akan disampaikan oleh Ahan. Kepada Ahan, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab dari modus rumah sakit tersebut. Nah, yang pertama itu adanya kesenjangan melakukan tindakan medis yang tidak diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tambahan biaya dari penerima pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang JKN sehingga tidak mengetahui haknya sebagai peserta BPJS. Nah, ini berarti adanya asymmetric of information, yaitu keadaan tidak seimbang antara pengetahuan pemberi pelayanan atau provider dengan pengguna jasa pelayanan klien atau pasien, karena pasien ini ignorance. Provider lah yang menentukan jenis dan volume pelayanan yang perlu dikonsumsi oleh pasien, sehingga provider bisa sewenang-wenang. Lalu yang ketiga adanya Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang menaikkan standar biaya pelayanan kesehatan sehingga membuka celah bagi rumah sakit untuk memungut biaya tambahan bagi pasien yang seharusnya tidak diperlukan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahan. Selanjutnya untuk solusi dari kasus kedua akan disampaikan oleh Husna. Kepada Husna, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, solusi studi kasus modus rumah sakit bebani peserta BPJS. Solusi pertama yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPJS sehingga masyarakat tidak mudah ditipu oleh pihak rumah sakit yang meminta biaya tambahan. Yang kedua, menindak dengan tegas rumah sakit yang meminta biaya tambahan terkait pelayanan dengan BPJS Kesehatan. Solusi yang ketiga, rumah sakit harus lebih transparan
mengenai dana pengeluaran BPJS sehingga tidak terjadi lagi kecurangan atas biaya tambahan BPJS. Solusi yang terakhir, perlunya kontrol dari kepala rumah sakit terhadap bawahannya yang meminta biaya tambahan pelayanan BPJS serta menindak dengan tegas atasannya yang berbuat demikian. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Usna. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus terakhir tentang masalah kepesertaan BPJS yang akan disampaikan oleh Vegi. Kepada Vegi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kasus yang ketiga yaitu masalah kepesertaan BPJS. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya 9,85 juta peserta BPJS Kesehatan dengan nomor induk kependudukan yang tidak valid per 31 Desember 2019. Peserta dengan identitas tidak valid ini berpotensi membebani keuangan BPJS Kesehatan. Meskipun tidak diungkap berapa estimasi bebannya, Auditor Utama Keuangan Negara Ke-6 BPK Dori Santosa mengatakan temuan ini berasal dari hasil audit pemeriksaan lembaga kepada BPJS Kesehatan sepanjang tahun lalu. Ia menyatakan temuan ini seperti sudah terjadi sejak 2015 dan celakanya masih terus berulang hingga 2019. Adanya pemutakhiran data dan persyaratan BPJS Kesehatan yang belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan jumlah peserta yang aktif tidak valid identitas atau NIK-nya yang sebesar 9,85 juta ini berpotensi membebani keuangan BPJS Kesehatan, kata Dori secara virtual kepada awak media. Selain itu, selain dari peserta aktif yang tidak valid identitasnya, Dori memaparkan pihaknya juga menemukan masalah lain yang juga berpotensi membebani keuangan BPJS Kesehatan, yaitu timbulnya pembayaran klaim atas peserta nonaktif karena kesamaan NIK. Masalah lain berkaitan dengan temuan kesamaan data peserta penerima bantuan iuran dan non-PBI sehingga berpotensi membuat data PBI tidak valid. Temuan lain juga berpotensi membebani keuangan adalah pembayaran iuran yang tidak sesuai dengan penghasilan peserta. Hal ini terjadi karena belum solidnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah hingga badan usaha. Bahkan BPK menemukan hal ini terjadi pula di kalangan pemerintah walaupun di tingkat kepala desa dan perangkat desa. Menurutnya ada sejumlah daerah yang masih belum menginformasikan berapa penghasilan Kades dan perangkatnya sebagai dasar pembayaran iuran kepesertaan, sehingga mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Masalah lain juga berasal dari pembayaran klaim layanan kesehatan yang lebih tinggi atas rujukan perawatan dari rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan sistem verifikasi yang belum memadai di internal BPJS Kesehatan. Database BPJS Kesehatan belum bisa menyimpulkan semua riwayat perubahan status peserta dan berpotensi membebani keuangan JKN ke pembayaran klaim tuturnya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Peggy yang sudah menyampaikan kasus pertama. Dan untuk selanjutnya, faktor-faktor penyebab dari kasus terakhir akan disampaikan oleh Kiki. Kepada Kiki, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penyebab. Untuk penyebab dari kasus tadi, yang pertama yaitu belum optimalnya pemutakhiran data dan persyaratan BPJS Kesehatan yang mengakibatkan jumlah peserta aktif tidak valid identitasnya. Yang kedua, timbulnya pembayaran klaim atas peserta non-aktif karena kesamaan NIK yang membebani keuangan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, ditemukannya kesamaan data peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan non-PBI sehingga berpotensi membuat data PBI tidak valid. Yang keempat, belum solidnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha yang mengakibatkan pembayaran iuran yang tidak sesuai dengan penghasilan peserta. Dan yang terakhir, sistem verifikasi yang belum memadai di internal BPJS Kesehatan sehingga pembayaran klaim layanan kesehatan yang lebih tinggi atas rujukan perawatan dari rumah sakit.
Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kiki. Selanjutnya untuk solusi akan disampaikan oleh Nola. Kepada Nola disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya solusi. Yang pertama, menegaskan dan mengingatkan kembali agar kepala daerah keseluruhan menginformasikan penghasilan KADES dan perangkatnya sebagai dasar pembayaran iuran. Yang kedua, perlunya pembenahan sistem verifikasi dan validasi di internal BPJS Kesehatan yang terkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha. Yang ketiga, BPJS lebih optimal dalam melakukan kolektabilitas iuran dari peserta. Yang keempat, mengoptimalkan pemutakhiran data dan persyaratan BPJS Kesehatan. Yang kelima, membangun kesolidaritasan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah hingga badan usaha. Yang keenam, mengatur segala mekanisme petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan verifikasi dan validasi nomor induk kepeserta NIK, identitas peserta ganda, dan penghitungan upah peserta. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nola. Dan sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, tambahan, atau saran, disilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya, ataupun juga boleh dikirim melalui kolom chat. Baik, untuk sesi pertama itu dibuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Sudah ada 1 pertanyaan di kolom chat. Baik, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, disilahkan untuk bertanya. Oke, teman-teman semua, sekali lagi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kami dari kelompok 2 izin untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman sebentar. Kami meminta waktu dari teman-teman sebentar. Pada Ahan, di pertanyaan. Baik, saya mohon akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miss Natalia. Pertanyaannya yaitu dari permasalahan yang telah dikatakan kelompok, masalah-masalah tersebut belum dapat diatasi dengan maksimal karena hampir setiap tahun selalu ada masalah yang hampir baik dari segi biaya, peserta hingga fasilitas. Mohon maaf di sini hujan teman-teman, mungkin agak terganggu suaranya. Lalu seandainya kelompok menjadi dewan pengawas, bagaimana seharusnya menindaklanjuti perilaku kecurangan dalam pelaksanaan BPJS. Nah, di sini ditanyakan terkait dewan pengawas. Nah, dewan pengawas sendiri itu bisa saja melihat laporan kinerja dari BPJS gitu. Karena dewan pengawas ini nantinya dapat meminta melalui direksi yang terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan berkala maupun laporan bersifat insidental dan kasuistis. Laporan kinerja tersebut
yaitu seperti laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Nah, Direktur Dewan Pengawas ini sudah mendapatkan data tersebut dari bagaimana kinerja dari BPJS tersebut. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, Dewan Pengawas ini bisa saja memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja direksi berdasarkan hasil penelaahan data dan informasi. Saran dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari laporan pengawasan. Dan untuk BPJS sendiri berarti melalui direksinya untuk dapat memperbaiki kinerja dari BPJS tersebut. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan atas jawabannya. Dikembalikan lagi kepada penanya, bagaimana, Nata? Terima kasih kembali, dan juga terima kasih kepada Farhan yang sudah menjawab pertanyaan dan kepada penanya. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan dari Diva akan dicoba jawab oleh Fikar Rahman. Kepada Fikar, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Diva, yang mana pertanyaannya, menurut kelompok, apakah penggunaan BPJS Kesehatan ini masih efektif diberlakukan dalam jangka 5 tahun ke depan jika dilihat dari kasus-kasus yang telah kelompok jelaskan dalam PPT tadi? Baik, saya akan coba menjawab berdasarkan dari jawaban Professor of the Practice of Global Health System and Economic, yaitu Peter Berman. Ada suatu, ia mengatakan dalam sebuah pertemuannya itu, menurut saya 4 tahun itu, saya akan mengutipnya, yaitu menurut saya 4 tahun itu waktu yang terlalu singkat untuk menjatuhkan penilaian terhadap program sebesar JKNK. Setidaknya butuh 10-20 tahun agar program ini bisa berjalan sesuai harapan. Ini merupakan tantangan besar karena ada banyak perubahan di berbagai aspek, di berbagai penjuru dunia. Sektor kesehatan bergerak sangat dinamis. Perilaku masyarakat, teknologi, ekspektasi, hal-hal tersebut akan selalu berubah. Jadi saya rasa pasti akan selalu ada tantangan tersendiri jika melihat kondisi saat ini. Saya rasa 5 tahun ke depan BPJS Kesehatan bisa lebih stabil. Jadi saya mengambil kesimpulan berdasarkan dari persepsi beliau, bahwasanya BPJS Kesehatan masih bisa lebih efektif lagi dan membuktikan keefektivitasannya terhadap publik, bahwasanya ia bisa melayani publik dengan lebih baik lagi ke depannya. Apalagi untuk sekarang ini kita dilanda dengan pandemi, maka keefektivitasan tersebut akan terganggu secara tidak langsungnya. Dan untuk selanjutnya, beliau juga mengatakan Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan jaminan sosial, mulai dari sisi luasnya wilayah hingga ketersebaran penduduk, sarana dan prasarana di berbagai pulau. Jadi akan sulit untuk membandingkan yang berbeda. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwasanya keefektivitasan dalam 5 tahun ke depan BPJS akan bisa membuktikannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban Fikar. Dan mungkin saya juga ingin menambahkan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan AJK sebelumnya, kalau dilihat dari segi individu sendiri,
JKN itu atau juga BPJS sekarang merupakan salah satu kebutuhan utama. Karena apa? Karena banyak juga peserta-peserta BPJS yang sudah merasakan manfaat dari BPJS itu sendiri. Seperti mereka tidak perlu lagi membayar di saat mereka berobat. Dan juga seperti yang disampaikan oleh dosen kita juga Bapak Adi waktu itu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada di depan gitu, apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi dengan kita mengikuti BPJS itu merupakan salah satu persiapan kita, investasi kita untuk kehidupan dan kesehatan kita. Dan menurut saya karena beberapa alasan tersebut itu sudah menjadi alasan bahwa BPJS akan tetap penting digunakan oleh masyarakat dan tetap efektif untuk membantu masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan yang baik gitu. Mungkin dikembalikan lagi kepada Diva. Bagaimana dengan jawaban Fikar tadi, Diva? Baik, terima kasih kembali kepada Diva yang sudah bertanya dan kepada Fikar yang sudah memberikan jawaban kepada kita. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Husna Hanifah Wizi itu masih didiskusikan oleh kelompok penyaji. Kami meminta sedikit waktu lagi dari Ibu dan teman-teman semua.
Baik, baik. Untuk pertanyaan dari Husna Hanifah Wizi akan coba saya jawab dan mungkin nanti juga akan ditambahkan oleh teman-teman kelompok penyaji lainnya. Pertanyaannya adalah dari ketiga contoh kasus yang telah dipaparkan oleh kelompok, masing-masing contoh kasus tadi, apa penyebab utama sehingga kasus-kasus tersebut masih terjadi sampai sekarang? Lalu apakah solusi yang telah disampaikan masih efektif dalam menangani kasus tersebut? Sekian, terima kasih. Jadi menurut saya untuk solusi-solusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji tadi, menurut saya sudah efektif gitu untuk mengurangi upaya-upaya dalam kasus-kasus yang terjadi pada BPJS. Karena dari solusi-solusi yang diberikan tadi, itu juga sudah kami mengambil beberapa solusi yang memang sudah diterapkan langsung oleh pemerintah. Sebagai contoh tadi dari kasus defisit, itu dari solusi-solusi yang sudah disebutkan tadi juga, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan alhamdulillah gitu untuk pertama kalinya, kalau teman-teman baca berita itu untuk pertama kalinya di tahun 2021 BPJS mengalami surplus gitu. Dan mungkin untuk selanjutnya boleh ya Farhan menambahkan. Silakan kepada Ahan untuk menambahkan. Terima kasih moderator. Jadi solusi-solusi yang sudah kami tampilkan tadi itu kebanyakan itu solusinya itu adalah solusi yang berkelanjutan. Seperti contohnya itu memberi himbauan gitu. Nah, himbauan ini pastinya selalu untuk kita selalu himbau karena pastinya himbauan itu perlu karena ada aja gitu yang akhirnya lupa karena memang nggak ada lagi himbauan dan jadi merasa aman dan tenang aja gitu karena tidak ada lagi himbauan terkait masalah-masalah yang terjadi di BPJS. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada tadi ada juga pertanyaan tentang apa penyebab utama sehingga kasus-kasus tersebut masih terjadi sampai sekarang. Nah, menurut pendapat saya, kasus-kasus tersebut masih terjadi sampai sekarang itu banyak faktornya. Bisa dari penyedia layanan kesehatan sendiri, bisa juga dari pasien gitu. Bahkan dari kesalahpahaman antara mungkin yang diberikan oleh petugas kesehatan dengan apa yang diterima pasien itu juga bisa menjadi salah satu penyebab masalah dalam BPJS. Terus juga beberapa mungkin petugas kesehatan yang memanfaatkan BPJS untuk kepentingan pribadi itu juga merupakan salah satu penyebab dari kasus-kasus tadi gitu, seperti kurang profesionalitasnya rumah sakit dan tadi defisit, dan juga dari peserta juga bisa tadi kita lihat peserta yang tidak memahami bagaimana BPJS ini sehingga mereka tidak tahu haknya sebagai peserta BPJS, itu juga menjadi beberapa penyebab kasus-kasus tadi masih terjadi sampai sekarang. Mungkin itu tadi jawaban dari Ahan dan juga sedikit saya tambahkan. Dikembalikan lagi kepada Yuna. Bagaimana jawabannya, Yuna? Baik, terima kasih jawabannya Ica. Tapi sebelumnya Farhan boleh ulang lagi, soalnya tadi agak kurang jelas. Oke, mungkin boleh diulang lagi kan? Baik, mungkin saya akan mencoba mengulang lagi tambahan dari saya. Jadi banyak solusi-solusi yang sudah kami tampilkan itu banyak yang berkelanjutan, di mana seperti misalnya himbauan. Nah, himbauan itu kan harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, karena pastinya akan ada saja gitu yang lupa atau memang karena memang merasa tidak ada warning gitu atau himbauan, jadi merasa aman dan tenang aja terkait program dari apa yang telah dilakukan oleh BPJS maupun dari pelayannya sendiri. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ahan. Dikembalikan lagi bagaimana Yuna atas jawaban dari Ahan. Baik, terima kasih jawabannya Ahan. Ya, saya sudah mengerti. Kembalikan pada Ica. Baik, terima kasih kembali kepada seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi
dalam perkuliahan kita pada hari ini yang sudah bertanya, dan teman-teman yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin selanjutnya kita tanya kembali kepada Ibu, bagaimana untuk teknis selanjutnya, Bu? Mungkin Bu, bagaimana ya Bu untuk teknis selanjutnya, Bu? Ya, terima kasih. Oke, kelompok 2, terima kasih atas presentasinya ya. Dan kelompok 2 membahas mengenai isunya ya, isu yang permasalahan yang dalam pengelolaan BPJS, di mana di sini mengangkat kasus defisit dan kedua masalah kepesertaan, ketiga masalah kepesertaan, yang kedua itu mengenai tentang kepesertaan juga ya. Nah, berarti kan ada beberapa pertanyaan ya mengenai isu pertama mengenai iuran JKN. Kenapa adanya isu 2 tahun terakhir ini mengenai keluhan BPJS adalah mengenai defisit ini. Jadi solusi dari pemerintah di sini dari Perpres mulai dari tahun 2020 ada penolakan juga ya, pembatalan dari MA dan lainnya, ada isu untuk menaikkan kan tahun 2020 itu dibatalkan. Namun 2021 disahkan lagi bahwa ada kenaikan iuran. Nah, itu karena memang 2 tahun terakhir BPJS itu mengalami 5 tahun terakhir itu mengalami defisit ya. Namun tahun 2019 sudah dari datanya itu mengalami surplus karena memang ada pada tahun 2018 ada kenaikan iuran. Nah, kalau dalam ekonominya ya seharusnya kan untuk meningkatkan pemanfaat dari kepada peserta itu ya adalah dengan cara meningkatkan pendapatannya ya, bukan menaikkan manfaatnya ya. Jadi salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sini adanya usulan tentang kenaikan iuran tersebut. Walaupun itu menjadi isu yang pro kontra dari masyarakat ya. Namun untuk menjaga agar keberlangsungan BPJS itu bisa berjalan sampai selanjutnya ya 5 tahun ke depan ya, pemerintah mengeluarkan itu solusinya dengan menaikkan iuran BPJS ya. Nah, tapi dilihat lagi apakah nanti perlu kajian dengan kenaikan iuran ini, apakah sejauh ini sudah ada mendapatkan manfaat dari pesertanya ya, baik dari pelayanannya juga berkualitaskah masih ya, apakah dengan sudah dinaikkan kenaikan iuran itu berdampak ya kepada masyarakat ataupun si peserta BPJS itu mempunyai manfaat yang besar dari pelayanan yang didapatkan, kemudian ekuitas ya, dari kesamaan dalam mendapatkan pelayanan ya, jadi tidak ada perbedaan nih pelayanan yang didapatkan misalnya peserta mandiri ya, peserta yang mendapat bantuan iuran itu nggak ada perbedaan. Nah, itu kan perlu evaluasi ya yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mekanisme dalam pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas atau di rumah sakit. Mungkin saya bercerita dulu mengenai BPJS ya. Kalau di modul ada ya cerita tentang BPJS. Jadi BPJS itu mau mengalami perkembangannya. Dahulu kan namanya ASKES ya, Asuransi Kesehatan ya. Jadi sejak tahun 2011 ya bergantilah, bertransformasilah ASKES ini ya, di mana pemerintah membuat badan tersendiri ya yang mengelola tentang jaminan sosial ini. Di mana badan jaminan sosial ini dibagi dua ya, terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan jelas badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan itu ya untuk perlindungan kesehatan ya, kebutuhan dasar kesehatan kepada setiap orang ya, karena dia sudah mendapatkan haknya membayar iuran, maka harus mendapatkan manfaat ketika dia dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan medis per orang tersebut. Nah, kedua, badan BPJS itu mengemban misi negara juga untuk memenuhi hak setiap orang atas jaminan kesehatan ya, memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dasar hukumnya ya.
bahwa dibentuklah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, transformasi itu ya tentu dari 2011 sekarang berapa ya? 2021. Sudah 10 tahun ya sebenarnya ya BPJS itu sudah bertransformasi sekarang. Nah, selalu ya 5 tahun terakhir selalu pemerintah melakukan evaluasi ya. Bagaimanakah transformasi dari Askes dahulu sampai ke BPJS selama 5 tahun terakhir berjalan, sampai sekarang 10 tahun terakhir berjalan. Nah, tentu ada permasalahan di masing-masing periode 10 tahun ini ya. Nah, transformasi itu ya, Undang-Undang BPJS itu sendiri ya dinyatakan itu ya pada tahun 2014 ya nggak salah, bahwa itu menjadi badan hukum publik ya, di mana di sana ada dewan komisarisnya, direksinya ya. Nah, mulai beroperasi ini pada tahun 2014. Jadi dikelola oleh sebuah BUMN ya namanya kalau kita badan, jadi dulu transformasinya PT Askes, jadi menjadi Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan, di mana itu ada dewan komisaris, direksi ya, direktur BPJS sana, kemudian ada dewan penasihat atau dewan jaminan sosial. Nah, masa transformasi itu berselang ya sampai 2014. Nah, tentu BPJS sampai 2014 itu melakukan penyiapan operasionalnya, karena ini baru transformasi dari badan PT menjadi Badan Hukum Publik ya BUMN. Nah, tentu harus hal yang banyak yang dirubah dari BPJS. Ini kita cerita tentang sejarah BPJS dulu ya. Bagaimana menyusun sistem dan operasional BPJS itu, tata kelolanya, dan juga harus melakukan sosialisasi nih kepada seluruh pemangku kepentingan. Ya, karena ini sudah menjadi Badan Pengelola Jaminan Sosial ini bahwa asuransi kesehatan yang dikelola oleh negara kita, pemerintah kita kan bersifat wajib. Nah, ini harus disosialisasikan nih kepada seluruh pemangku kepentingan di sini ya, baik kepada seluruh peserta ya. Yang dulunya Askes itu hanya bagi pegawai saja ya. Kemudian ini menjadi wajib kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu adalah tugas yang harus disiapkan BPJS selama transformasi dari 2013 sampai 2014. Kemudian juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena dahulu jaminan kesehatan masyarakat itu yang dikenal Jamkesmas ya, itu dikelola oleh Kemenkes. Nah, sekarang sudah dipercayakan kepada BPJS. Ya. Artinya dia perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam merekrut ataupun mengcover orang-orang yang perlu mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat, seperti istilahnya sekarang JKN KIS ya. Nah, jadi itu tuh kan mereka didaftarkan oleh pemerintah. Siapa-siapa oleh masyarakat yang tidak mampu yang mendapat bantuan iuran dari pemerintah. Begitu juga PBI, APBD yang didanai oleh APBN atau APBD daerah, nasional dan daerah. Kemudian juga perlu koordinasi nih dengan Kementerian Kemhan, TNI, dan Polri untuk menyelenggarakan program pelayanan ini bagi anggota TNI dan PNS juga ya. Nah, karena adanya perubahan bentuk transformasi antara tadi ya PT menjadi badan hukum, hanya di kelompok anggota TNI, Polri, dan PNS yang mendapat peserta BPJS Askes, sekarang perlu ya diatur lagi ya, dikoordinasikan dengan kementerian tersebut ya, bahwa ini ada perubahan badan dan perlu ada beberapa regulasi dan aturan yang baru ya mengenai transformasi tersebut. Kemudian juga ada koordinasi dengan PT Jamsostek karena sudah dibedakan sekarang BPJS yang di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, juga ada pengalihan aset dan penyiapan yang lainnya. Mulai 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh BPJS ini tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas lagi. Kementerian Pertahanan TNI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya lagi karena sudah dialihkan semua kepada BPJS ya, dipercayakan ya dan dibentuk oleh pemerintah kepada suatu badan yang namanya BPJS. Ya. Mencermati ruang lingkup pengaturan transformasi ini diatur dalam undang-undang, makanya diciptakanlah undang-undang sistem jaminan
SN, uji SJSN dan Undang-Undang BPJS itu sendiri ya. Jelas landasan hukum ya, prinsip dasar dan azasnya di sana. Nah itu ya proses sejarah BPJS. Nah, dari 2014 itu mulai nih BPJS bertransformasi di awal sampai sekarang sudah 7 tahun berjalan yang dikelola oleh BPJS ya sampai 2021. Nah, inilah yang diangkat oleh kelompok ya, ada permasalahan ya, itu hanya sebagian kecil ya isu-isu mengenai permasalahan yang dikelola oleh BPJS ini. Baik masalah kepesertaan ya, itu adalah capaian dari BPJS bahwa dia harus status UHC yaitu Universal Health Coverage. Capaian dari kepesertaan BPJS itu tahun 2019 sebenarnya 100%, namun tahun 2019 itu masih 80% ya. Nah, capaian ini kenapa belum capai ya? Tentu ada beberapa hal yang menjadi kendalanya dan hambatannya. Kemudian lagi belum ke masalah keiuran, belum lagi masalah kemanfaatan BPJS ini dari defisitnya, pembiayaannya ya. Belum lagi masalah adanya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan ya dalam asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan ini ya. Mungkin ya bisa dibaca di modul apa tujuan dan manfaat BPJS, prinsip-prinsipnya sudah kenal ya, mungkin di JKN yang sama. Prinsip BPJS adalah dia berprinsipnya asuransi sosial ya. Artinya prinsip asuransi sosial itu apa? Dari bahasan pertemuan ke-10. Dia gotong royong, kepesertaannya bersifat wajib dan tidak selektif ya. Iurannya berdasarkan persentase upah ataupun penghasilan ya di sini. Kalau misalnya PBI beda, dia dibantu oleh negara ya pemerintah. Dan pengelolaan keuangannya bersifat nirlaba. Dananya adalah dana amanat di sana. Jadi dalam prinsip kegotoran itu juga harus juga BPJS melaksanakan di sini jaminan kesehatan itu ya berdasarkan Undang-Undang SJSN itu harus melakukan prinsip ekuitas. Apa itu ekuitas? Ada kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis peserta ya terkait dengan besaran iuran yang dibayarkan. Jadi tidak ada perbedaan di sini antara pelayanan yang diberikan ya antara peserta mandiri, peserta misalnya di sini peserta PBI yang dibantu oleh negara atau pemerintah atau daerah namanya istilahnya, itu tidak ada perbedaan. Prinsip dalam jaminan kesehatan itu harus prinsip ekuitas. Namun dalam kenyataannya pasti ada juga ya isu bahwa adanya ketidaksamaan dalam mendapatkan pelayanan, mendapatkan hak atau perlakuan dalam layanan kesehatan ya, dalam mendapatkan jaminan kesehatan ini. Nah, itu bisa juga menjadi isu di sini, isu-isunya. Nah, makanya memang ada itu adanya perbedaan, adanya ketidakadilan ya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ya bagi peserta JKN. Karena kesamaan memperoleh pelayanan adalah kesamaan jangkauan finansial kepelayanan bukan bagian dari JKN ya yang masuk dalam program pemerintah di sana. Nah, oke ya. Di sini kelompok membahas mengenai permasalahan penting dalam BPJS ya. Saya mungkin bahas sedikit ya. Ini ada sharing bahan dari Prof. Hasbullah, ini pakar asuransi juga dan pakar ekonomi kesehatan yang membahas pada waktu kuliah umum 2020 ya. Mengenai ini CKN ya. Nah ini, lihat nggak? Ya, lihatnya. Lihat ya. Nah ini sajikan di tahun lalu ya sebenarnya. Nah, tapi ini sesuai nih dengan mata kuliah kita. Ya bagaimana sih perkembangan JKN ya, harapan dan kenyataannya sekarang ya. Nah, kita lihat bahwa tujuan, nah di sini ya, tujuan JKN, konsep besarnya itu kan diatur pada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 40 2004 ini tentang Undang-Undang SJSN. Bahwa di sini prinsipnya semua orang yang mampu mengiur sesuai kemampuan ekonominya, karena prinsipnya yang tadi gotong royong.
yang kurang mampu akan disubsidi oleh pemerintah. Itu prinsip dari jaminan kesehatan atau jaminan sosial. Nah, di sini perlu Pemda dan fasilitas kesehatan di sini dalam memberikan pelayanan kesehatan ini kepada pesertanya, ya, yaitu memenuhi aksesnya, memenuhi kebutuhan dasar kesehatan layak bagi semua orang. Nah, ini tujuan JKN, ya. Artinya memenuhi kebutuhan medis ataupun kebutuhan kesehatan bagi setiap orang, ya. Artinya tidak ada perbedaan nanti. Ada perbedaan dalam penerimaan kebutuhan medisnya antar masing-masing orang atau segmen peserta ini. Nah, itu sebenarnya bukan jauh dari konsep dasar dari tujuan JKN yang merujuk pada Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 40 ini. Nah, jadi konsep dasar JKN itu tadi kan prinsipnya selain gotong royong dan adil dan ekuitas tadi ya, bahwa badan rancangan BPJS ini kan badan publik ya. Jadi BPJS tidak boleh menentukan sepihak di sini ya dalam hal tata kelola dan lainnya. Jadi tugasnya itu mirip amil zakat ya, mana dalam dana kelola publik itu ya berdasarkan atas risiko kesehatan setiap orangnya. Membayar vaskes besar dan caranya ya, bagaimana membayar vaskes sesuai besar kapitasi, besar CBGs misalnya kepada vaskes itu sesuai dengan kesepakatan asosiasi vaskes ya. Tapi bukan berdasarkan wakil atau wali peserta dari si BPJS saja. Dia harus memiliki koordinasi nih kepada asosiasi fasilitas kesehatan karena yang tahu ya berapa jasa, berapa kebutuhan ataupun dana ya yang keluar dari misalnya mengobati, perawatan, lalu itu kan yang tahu adalah vaskes tersebut. Maka perlu di sini BPJS juga berkoordinasi dengan asosiasi vaskes. Kemudian di sini peserta bebas memilih dokter dan rumah sakit karena adanya persaingan antar fasilitas kesehatan. Nah, sekarang kan dahulu memang ditentukan ya. Nah, memang ya ada berdasarkan wilayah juga wah. Tapi sekarang memang diberikan pemilihan ya memilih dokter dan rumah sakit ya. Kemudian pilihan obat dan bahan medis oleh dokter yang paling paham kondisi medis pasien. Nah, ini agar tidak terjadi moral hazard, itu konsep dasar JKN juga, karena yang berprinsip tadi berkeadilan. Jadi dalam hal memberikan kebutuhan medis yang tahu adalah si vaskes di sini yang terlibat ada dokter, ada perawat dan lain-lainnya. Karena dialah yang tahu kondisi kebutuhan pasien tersebut. Ya. Jadi untuk minimalisir moral hazard, jadi vaskes dibayar secara prospektif, di mana klaimnya dibayar secara prospektif ya, dengan pembayaran kepada vaskes ya dengan istilah inesbigis dan kapitasi melalui puskesmas. Nah, tujuan akhirnya nanti belanja secara out of pocket itu di bawah 20% dibagi kita kan dahulu kalau mengenal asuransi nggak out of pocket lagi. Harapannya bahwa belanja kesehatan kita itu di bawah 20% ya, dan belanja kesehatan yang katastrofik seperti kasus jantung, hipertensi itu bisa seminimal mungkin untuk agar tidak terjadi itu tadi defisit ya ataupun kekurangan ya atau pembiayaan kesehatan di JKN itu menjadi minim ya karena memang pengeluarannya yang besar di sini. Nah, agar dengan upaya ini diharapkan adalah agar belanja kesehatan yang katastrofik sekecil mungkin. Nah, kita lihat di sini ekuitas akses dan konsumsi layanan medis kita bagaimana? Apakah kita sudah menjalankan jaminan kesehatan ini memakai prinsip ekuitas ya? Bisa dilihat di sini ya. Pendapatan per kapita kita itu sebenarnya sudah naik ya. Apakah akses dan konsumsi layanan medis kita itu sudah bagus atau tidak? Dilihat dari pendapatan per kapita kita ya bahwa dari per tahun sampai 2017 itu memang naik ya. Namun tidak sebanding dengan negara seperti Cina ya
ataupun seperti di sini ya Cina yang paling ini ya, tidak sebanding dengan negara yang lain ya. Nah, ini yang disebut ekuitas. Karena apa? Tapi dilihat lagi apakah konsumsi layanan medis itu yang 10 tahun terakhir naik sudah memenuhi nggak akses dan konsumsi layanan medis kita. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Nah, ini isu juga di sini. Karena walaupun pendapatan per kapita kita dalam belanja kesehatan itu naik 10 tahun terakhir ya, walaupun tidak sebanding juga dengan pendapatan di Cina ya. Nah, tapi apakah dari segi manfaat dan akses ini sudah mewakili nggak prinsip ekuitas di sini? Apakah setiap orang ini mendapat layanan medis ketika butuh sesuai penyakitnya, tidak tergantung pada kondisi sosial ekonomi pasien. Nah, itu yang perlu dilihat, dievaluasi ya, karena memang isunya bahwa akses itu mendapatkan pelayanan kesehatan itu menjadi masalah bagi pemerintah kita ya di Indonesia. Belum lagi dalam hal mendapatkan keadilan dalam pelayanan untuk semua peserta orang ini atau peserta asuransi. Nah, di sini data belanja kesehatan kita ya. Nah, ini belanja kesehatan kita tiap tahun ini naik, memang naik. Bukan mana ya? Indonesia warna biru ya. Bukan naik, mandek belanja kesehatan kita. Stagnan. Sejak 2011 itu stagnan nih sampai 2015. Padahal tadi income kita tadi ya, produk domestik pendapatan per kapita kita naik kan, tapi belanja kesehatan kita belum stagnan. Seharusnya kan harus naik kan. Ya. Sementara belanja kesehatan kita itu di negara dibandingkan negara lain kita masih bawah, kurang dari 2%. Nah, seharusnya itu harusnya besar dari 2,5%. Nah, kita masih kurang. Nah, artinya di sini belanja kesehatan kita perlu komitmen nih dari pemerintah agar belanja kesehatan kita itu menurut WHO ya di atas 2,5%. Kita masih di bawah itu. Namun memang ya ada kemajuan sampai 3,12 ya sampai 2014. Nah, dibandingkan nih negara Vietnam dan Thailand ya udah jauh dari kita ya. Ini kan masih negara sama nih ya kita. Nah, tapi dalam belanja kesehatannya itu besar dibandingkan kita. Nah, ini evaluasi nih bagi pemerintah. Nah, kenapa ada hubungannya dengan asuransi? Karena dalam asuransi kan akan ada belanja kesehatan ya, belanja perawatan, pengobatan di sana. Nah, hal itu berimpak kepada asuransi kesehatan juga karena belanja kesehatan kita masih stagnan tadi. Pertanyaan di sini apakah kita memang tidak bisa atau tidak mampu kan di sini? Sebenarnya bisa, tapi mungkin komitmen suatu negara atau pemerintah kita yang belum memprioritaskan dalam belanja kesehatan ini rasionya besar. Karena mungkin saja kepentingan suatu negara kan banyak ya. Porsi untuk belanja kesehatannya masih di bawah 20% di sini. Nah, ini ya isu-isu dari JKN ya. Bahwa mengatakan di sini ya, JKN itu adalah orang miskin mensubsidi orang kaya. Sebenarnya gimana menurut Anda? Nih, selama 7 tahun ini ya, sebenarnya enggak kan? Karena memang mitos sebenarnya, karena orang miskin nggak dibayar kan, mereka membayar tapi dibayari oleh pemerintah. Iuran JKN memberatkan penduduk kan, karena iuran pendapatan kita 50% itu termasuk banyaknya adalah pada orang yang mandiri juga. Nah, ini kemudian manfaat JKN paling royal di seluruh dunia, manfaatnya tanpa batas. Defisit JKN karena mismanajemen BPJS, tapi ini belum, faktanya secara otentik itu belum bisa dibenarkan juga. Kasus yang murah hajat juga belum fraud itu belum terbukti secara hukum, karena memang pandai juga ya orang di sini untuk mencari ini ya, menyembunyikan, pada sebenarnya dalam kaitannya juga ada kasus-kasus fraud dan ini. Nah, ini pencapaian ke BPJS sekarang ya.
menurut laporan BPJS Kesehatan ya 2019, ini adalah cakupan kepesertaan JKN per tanggal 31 Desember 2019. Di bawah di sini 80 hampir 84% ya di sini persentase JKS dibandingkan data penduduk ya. Artinya ini sudah capaian yang bagus sebenarnya ya. Tapi di sini kan masih belum pencapaian yang sesuai target ya. Itu suatu pencapaian juga. Namun di sini dilihat, perlu lihat lagi apakah cakupan kepesertaan ini sudah dilihat dari segmen pesertanya gimana. Ternyata 55 peserta itu banyak adalah PBI nasional. Yang PBI tahu ya, penerima bantuan iuran atau PBI daerah. Nah, ini yang menyebabkan defisit BPJS seperti ini. Karena banyak sekali peserta itu yang PBI nasional, PBI daerah. Apakah kita termasuk orang yang penduduk kita seluruhnya hampir setengah penduduk kita miskin? Kan tidak ya. Nah, ini yang sebenarnya karena memang iuran atau revenue kita itu enggak ditingkatkan ya, karena pendataannya banyaknya itu adalah PBI nasional. Yang masuk peserta wajib yang kita dari PBI, sumber pemasukan dari BPJS itu kan dari yang PPU, PBPU ini, yang bukan pekerja. Nah, hal itulah ketidakseimbangan dari cakupan peserta inilah yang menyebabkan tadi defisit dari BPJS. Karena memang memenuhi cakupan 83-84%, namun ternyata proporsinya itu yang banyak adalah PBI nasional, PBI daerah. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi isu nih. 5 tahun defisit ya, bikin heboh nih bagi pemerintah kita. Nah, pendapatan iuran kita BPJS tahun terakhir nih ya, sampai tapi tahun 2019 pendapatan iuran BPJS sudah naik nih ya. Jadi tahun 2019 ini sudah mengalami kenaikan dan juga beban BPJS juga itu sudah tidak defisit lagi, tapi sudah surplus di sini. Karena memang ada kebijakan dari 2015 sampai 2020 ini ada kebijakan kenaikan iuran kan. Nah, itu salah solusi ya dari untuk mengurangi ya agar tidak terjadi defisit. Nah, itu salah satu pertimbangan pemerintah adanya kebijakan mengenai kenaikan premi iuran BPJS. Nah, ini ya jumlah karena kasus juga biaya penyakit katastrofik kita ya. Penyakit kronis inilah yang mengeluarkan belanja kesehatannya tinggi ya. Nah, ini bagaimana peran dari JKN di sini ya? Dalam hal dalam hal pembiayaan kesehatan. Kalau dilihat di sini memang peran dari 20 JKN ini sudah 22,9% ya. Artinya 20% ini sebenarnya sih masih belum balance dengan jumlah penduduk kita yang 80%-nya untuk 208 juta 20% penduduk kita. Nah, ini sebenarnya artinya di sini timpang di sini. Kenapa? Memang selalu naik, tapi di sini terlalu timpang bahwa peran untuk mengcover 80% ini tidak balance. Masih timpang di sini. Kalau 80% mestinya nih ya, 80% harusnya besar porsi untuk di sini belanja kesehatannya memang harus mendekati 80% ini. Memang naik tapi masih belum mengcover seluruh penduduk kita. Masalahnya kenapa ya masih belum bisa mengcover untuk seluruh penduduk? Karena pertama masalah utamanya karena iuran nih. Iuran JKN kita itu belum memadai. Ini menurut pendapat dari pakar asuransi kesehatan dan evaluasi dari selama 10 tahun terakhir perjalanan JKN. Karena apa? Iuran JKN kita itu yang masih belum seimbang ya dari pengeluaran yang dilakukan. Nah, permasalahan kita yang lain karena jumlah klaim kita. Jumlah klaim yang dibuat dalam aturan BPJS itu ya dengan berkoordinasi dengan asosiasi vaskes itu masih bermasalah.
nggak sesuai dengan ini ya jasa dari pekerja di sini ya, dari dokter dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ini masih bermasalah nih, masalah iuran JKN dan juga masalah klaim ini menjadi pro dan kontra nih antara pelaksana Faskes dengan BPJS. Karena mereka nggak Faskes di sini, pengelola Faskes baik medis ya, non medis itu nggak menolak sebenarnya ya dengan klaim yang dikeluarkan oleh BPJS. Nah, ini esensinya JKN bagi dokter dan Faskes. Esensi dari keberhasilan JKN itu adalah layanan medisnya atau layanan kesehatannya. Ya, JKN tadi kan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis si pasien dan si peserta. Nah, itu esensi dari jaminan kesehatan ataupun prinsip dari jaminan kesehatan. Kuncinya itu. Nah, tapi permasalahannya adalah layanan medis kita di Faskes itu bagaimana ya? Apakah sudah esensial tadi ya, sudah optimal atau tidak? Ternyata layanan medis kita masih ditemukan itu yang masihnya sangat asimetris di sini. Sering kita temukan mudah timbul moral hazard bagi dokter ya. Karena tadi mungkin jasa dari pelayanannya, biaya operasional yang didapatkan oleh si dokter ini ya dengan peserta ya yang ditanggung oleh BPJS ataupun tanggungan BPJS itu masih kurang sebenarnya. Sehingga memunculkan ada niat dari si tenaga medis untuk melakukan moral hazard. Nah, kemudian ketika semua dijamin, pasien juga menuntut lebih karena tidak tahu di sini, karena tidak adanya keterbukaan informasi antara si peserta ya, begitu juga dengan antara pengelola pelayanan kesehatan juga. Kemudian informasi administrasi itu sangat besar. Fasilitas di sini tujuannya BPJS harus berperan ganda di sini dalam memberikan informasi dan layanan. Kemudian lagi permasalahan esensial layanan medis itu belum esensial atau belum optimal karena FKTP dibayar borongan atau kapitasi. Karena di sini ada permasalahan tadi kan, mulai dari besaran CBJs dan kapitasi itu yang masih bermasalah. Kemudian juga bayaran borongan hakikatnya pembatasan alamiah dalam manfaat JKN. Sehingga karena sudah dipatok nih bahwa BPJS akan memberikan secara perspektif ya berupa kapitasi ya yang diklaimkan, tapi secara borongan di sini. Sehingga manfaat-manfaat dari JKN itu dibatasi ya secara tidak sesuai lagi sesuai kebutuhan medisnya. Nah, itu. Nah, ya. Ini beberapa lagi permasalahan kapitasi. Ini kita mengerucut tadi ya, ini secara umumnya, secara makronya, kemudian masalah kapitasinya juga bermasalah. 6 tahun tidak berubah dan tidak normal. Bayangkan di sini besaran kapitasi khusus untuk praktek dokter itu masih terlalu kecil. Kapitasi untuk dokter untuk jasa satu peserta itu 8.000. Nah, itu yang membuat kontra nih bagi pekerja medis di sini mengenai bukan kapitasi ataupun ineligibilities karena jasa yang dibebankan kepada mereka itu sangat kecil. Nah, di tengah jalan BPJS Kesehatan tambah-tambah tugas FKTP. Ternyata dengan aturan-aturan yang baru lagi ternyata menyebabkan puskesmas, klinik dan lain-lain ada pekerjaan tambahan mereka dalam urusan administrasi di sini dalam mengklaim kapitasi dan lain-lainnya. Nah, sementara di sini masih belum selesai nih besaran kapitasi ini oleh para pekerja ini, pengelola Faskes ini. Nah, kemudian lagi hal yang menyebabkan masalah kapitasi ini karena beban rasio pelayanan yang diberikan di FKTP itu terlalu besar. Sebenarnya maksimumnya kan 1:5.000 peserta. Tapi kebutuhannya itu melebihi. Di puskesmas misalnya lebih dari kapitasi untuk wilayah yang itu besar sebenarnya. Sebenarnya hal efisiensinya Faskes lah yang lebih tahu seberapa banyakkah dia harus melayani pesertanya kan. Nah, di sini mau tidak mau di sini Faskes harus membuat misalnya wilayah Kota Tangah ini ya banyak ya harus dilayaninya sehingga menyebabkan dampaknya apa di sini? Pasti banyak kan dampaknya. Tentu mutu pelayanan
peserta nggak merasa puas nih dalam mendapatkan konseling, perawatan, ya, dan lain-lainnya. Nah, akibatnya mutu pelayanan nggak berkualitas, jadi mereka lebih memilih ke swasta. Karena banyak orang yang berobat di puskesmas ataupun di klinik karena harus ngantri dan lain-lain. Nah, sehingga mereka memilih yang orang yang mampu nih memilih mendapatkan pelayanan yang lebih nggak mengantri dan lain. Nah, jadi di sini aturannya harus juga dilakukan oleh pemerintah nih, karena rasio konsensus yang ini yang masih terlalu besar sehingga beban dari si pekerja vaskes di sini tidak sesuai dan tidak relevan lagi dalam memberikan pelayanan, gitu ya. Belum lagi upah bagi mereka juga yang masih kecil ya. Nah, itu permasalahannya. Begitu juga di rumah sakit ya. Masalah CBJS juga menjadi permasalahan yang menyebabkan masalah JKN. Dapat diketahui bahwa ternyata di sini dari faktanya masalah CBJS ini berbeda jauh antara kelas rumah sakit A dan D. Nah, di sebagian besar kenapa ada perbedaan ya? Misalnya ya, iuran untuk ruang rawat inap ataupun ruang perawatan atau melakukan operasi di rumah sakit A dan C, ya mungkin di mana ya? Ya ini ya, bisa langsung dilihat di sini ya. Contoh nih tarif CBJS regional 1 menurut kelas rumah sakit ya. Nah, di sini rumah sakit D untuk ini ya biaya yang dikeluarkan untuk infeksi sudah operasi ini 2.900.000 di rumah sakit D. Rumah sakit RSCM 11 juta. Terjadi perbedaan di sini ya. Nah, besaran CBJS berbeda jauh antara rumah sakit kelas A dan kelas B. Nah, kenapa harus berbeda? Sementara severitas penyakit kan sama ya. Iya kan? Ini penyakitnya sama. Kenapa ada perbedaan di sini? Ya. Kenapa ada perbedaan di sini? Seharusnya di sini besaran CBS mendorong sebaran dokter, akibatnya mendorong orang, akibatnya ini ya, pemenuhan dokter ataupun SDM ini lebih banyak ke kota jadinya, karena sumber pendapatan ataupun jasa mengenai setiap penyakit itu berbeda levelnya di rumah sakit A dengan D. Nah, sehingga terjadi permasalahan lagi. Banyaknya, misalnya di sini ketimpangan atau ketidakcukupan atau ketidakmerataan ya SDM di masing-masing rumah sakit daerah. Masih banyak dokter yang kurang di rumah sakit daerah karena memang ternyata menjanjikan nih ya bekerja di rumah sakit kelas C dan daerah. Nah, seharusnya di sini dibalik, rumah sakit kelas C dan daerah yang dibayar lebih besar. Ya, karena memang dokternya masih kurang, kemudian peralatan mereka juga kurang ya. Nah, sementara ini kan sudah cukup dari peralatan, kemudian subspesialis dan banyak ya. Dan berdasarkan indikatornya juga, kenapa harus dibedakan kan seharusnya. Nah, ini yang masalah juga nih. Kenapa harus beda antara per level rumah sakit ini? Sementara kan jenis penyakitnya sama. Apa sih yang bisa membedakan? Apakah karena peralatan yang diberikan A itu lebih besar sehingga pengeluaran untuk penyakit ini menjadi besar? Namun kalau dipertimbangkan juga menjadi masalah seharusnya ya di sini pemerintahnya. Nah, pemerintah dan rumah sakit swasta tidak memadai untuk kompensasi investasi dan belanja pegawai di sini. Yang menyebabkan tadi rumah sakit D tipe C dan D ini dia nggak bisa nih mengkompensasi investasi dan belanjanya, sementara rumah sakit daerah kan harus nih ya bisa juga melakukan investasi bagi rumah sakitnya, mendapatkan pendapatan ya bagi rumah sakitnya. Namun karena beberapa kasus di CBJS ini yang ditemukan bahwa hal inilah yang mendorong bahwa rumah sakit C dan D menjadi masih momok ya bagi ini masih pemerintah ya kelasnya, belum yang swasta ya, beda lagi itu. C dan D menjadi pelayanannya nggak bagus dan lain-lainnya. Memang ternyata belanja ataupun jasa yang diberikan rumah CBD itu masih rendah, sehingga mereka nggak bekinerja dengan baik dan lain-lain. Belum SDM-nya nggak profesional jadinya dan lain, karena memang mayoritas lebih berfokus kepada yang ke kota besar rumah sakit yang tipe kelas A dan B. Nah, itu dari pelayanan. Sebagian besar rumah sakit milik swasta adalah rumah sakit kelas C dan D. Yang swasta juga nih ada permasalahan.
Nah, meskipun nakes dan fasilitas kesehatan sebagai frontliner dibayar belum memadai dari segi inasi bijis dan klaim kapitasi tadi, JKN harus berjalan menuju arah yang tepat di sini. Bagaimana dia bisa meningkatkan akses dan konsumsi layanan medis. Nah, ini tugasnya ya memang bukan hanya BPJS saja, harus berkoordinasi dengan sektor lain ya, stakeholder lain di sini, dengan Faskes, dengan juga asosiasi-asosiasi bagaimana dalam mengatur ya besaran jasa untuk inasi bijis dan kapitasi sehingga mendapatkan tadi ya meningkatkan akses dan konsumsi layanan medis. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Nah, itu sedikit gambaran ya yang saya jelaskan mengenai permasalahan BPJS dan JKN. Belum lagi yang iuran ya. Nah, kenaikan iuran juga kalau kepesertaan tadi sudah ya. Memang menjadi naik ya. Ada kenaikan kepesertaan kita di BPJS ya. Kemudian pendapatan iuran juga naik ya. Kenaikan iuran itu naik per tahun ya, dari 2014 sampai 2019 naik per tahun per kapitanya. Namun manfaatnya juga naik ya. Nah, naik per tahun ini ya, pada iuran PBI itu naik. Kemudian juga kenapa dasarnya ada kenaikan iuran per orang dan per tahun ini? Karena memang ada kenaikan upah pada pekerja formal setiap tahunnya. Nah, itu yang membuat pertumbuhan biaya manfaat di atas pendapatan iuran per tahun itu ada kenaikan. Ya. Kemudian juga kenaikan batas upah minimum kita juga selalu naik setiap tahun. Karena memang pengeluaran orang naik per tahunnya. Nah, berimpact kepada kenaikan iuran juga per tahunnya. Secara ekonominya seperti itu. Kemudian juga bagaimana manfaatnya? Utilisasi ini adalah manfaat pelayanan kesehatannya. Adanya kenaikan iuran bagaimana permasalahan utilitas kita, utilitas pelayanan kesehatan ya, pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Apakah naik atau tidak? Nah, di sini ya. Waktu 2014-2016 memang tidak ada iuran kenaikan. Namun memang ya sampai 2018-19 ada kenaikan di sini. Ada peningkatan di sini pemanfaatan pelayanan kesehatan. Baik di puskesmas, ya di sini rawat jalan, rawat inap, obat, dan lain-lainnya. Utilisasi kita meningkat dari 4% menjadi 7%. Masih sedikit sebenarnya di sini ya. Kenaikan memang naik ya, sayang tapi tidak diikuti juga dengan kenaikan iuran hal ini. Juga yang mengakibat tadi defisit ya. Seharusnya dalam prinsipnya di sini nih, sebab utama defisit itu kenapa? Revenue kurang expenditure kecil dari nol. Revenue itu kan pendapatan ya. Nah, expenditure kita ataupun pengeluaran kita dikurangi menjadi kecil dari nol, itu yang menjadi defisit. Nah, seharusnya di sini bukan pengeluarannya yang ataupun pemanfaatannya yang ditinggikan ya, tapi harus ditinggikan kenaikan iurannya sehingga tidak menyebabkan defisit atau harus sehingga mengakibatkan surplus ya, tidak defisit. Nah, di sini harus ditingkatkan, sementara di sini pemanfaatan kita kan sudah banyak, tapi tidak sejalan dengan kenaikan. Namun 2018 sampai 2020 kan ada kebijakan nih, ada kenaikan iuran mulai dari tahun 2018 sampai 2020 ya. Nah, kemudian 2020 ada penolakan MA ya, tapi dibuat aturan lagi bahwa disesuaikan nih iuran yang 42.000 menjadi 35.000 untuk kelas 3. Kelas 1 itu dari awalnya berapa ya? Yang ditetapkan itu nggak salah 3 kali lipat, tapi di bawahnya sedikit. Nah, itu ada harapan di sini bahwa tidak akan terjadi lagi defisit ya, karena memang pemanfaatan untuk pelayanan kesehatan kita sudah meningkat, seharusnya dibarengi juga dengan pendapatan dari ataupun kenaikan dari iuran. Nah, itu. Nah, angka cenderung utilisasi kita bertambah sebenarnya sudah optimal. Nih, apa angka utilisasi kita sudah optimal atau berlebih ya? Cenderung di sini tahu sebenarnya hampir berapa persennya. Pemanfaatan kita hampir lah ya, setengahnya lebih ya, 70% ya. Tapi di sini banyak nih orang yang nggak mengetahui di sini
nggak memanfaatkan. Orang yang tahu ya pasti dia akan menggunakan ya. Ada di sini yang kuning ini dia tahu tapi tidak menggunakan ya jasa atau pelayanan kesehatan. Karena apa? Bisa saja mereka ya merasa bahwa pelayanan atau memanfaatkan pelayanan dengan menggunakan JKN ini tidak bagus dan lain-lainnya. Hal itu yang menjadi pertimbangan mereka tidak menggunakan. Ada lagi persepsi bahwa mereka nggak tahu, banyak yang nggak ini ya ignorance ya, nggak tahu ini banyaknya pada peserta apa nih, peserta PBI dan peserta yang ini ya, yang didaftarkan oleh pemerintah. Jadi yang didaftarkan oleh majikannya di sini dikatakan pemerintah, di sini nggak tahu nih mereka dibayarkan, didanai ya, mendapatkan BPJS ya, nggak ada, tiba-tiba ada aja datanya gitu kan. Nah, harusnya kan ada sosialisasi di sini sehingga mereka bisa memanfaatkan kartu BPJS tersebut jika mereka membutuhkan ya perawatan atau dalam keadaan sakit. Jadi mereka kan nggak tahu di sini sehingga menyebabkan tadi angka utilisasi sebenarnya masih underestimate di sini, masih belum optimal ya, tapi sudah pemakaiannya sudah di atas 50% ya. Tapi banyak juga ya orang yang belum tahu tapi tidak menggunakan, ada juga yang tidak tahu mereka bahwa mereka punya kartu BPJS atau didaftarkan ya, tapi tidak kalau nggak tahu pasti mereka nggak memanfaatkan ya. Nah diharapkan juga ya pemanfaatan ini harus terus meningkat ya, karena ya untuknya kepada si pesertanya ya. Nah ini beberapa ini data-data yang menunjukkan tentang utilisasi ini ya. Ini perbandingan ini masih utilisasi nih bagaimana angka rawat inap JKN swasta JKN di sini. Ternyata banyak nih orang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan itu dengan yang memakai asuransi swasta. Karena masih menurut data Susenes ya bahwa mungkin saja ya persepsi mereka pelayanan kesehatan yang di JKN itu masih belum yang sesuai yang diinginkan bagi mereka ya. Nah, secara data dibuktikan di sini. Nah, ini juga indikator atau cakupan kesehatan semesta kita belum tercapai ya, masih karena tadi ya di bawah belum ya, masih 84%, artinya belum mencapai 100% ya. Nah, ini langkah perbaikan yang harus dilakukan ya. Di sini layanan JKN kita belum membangun layanan medis yang kuat karena biaya yang dibayarkan itu terlalu kecil bagi penerima atau pengelola medis di sini, pengelola kesehatan. Kemudian harus banyak nih inovasi ya, memanfaatkan teknologi baru ya, bisa mengakomodir dana-dana JKN, pengelolaan JKN. Kita harus bersaing juga dengan negara-negara setara seperti negara di Asia Tenggara, Filipina, Vietnam, dan Thailand yang udah bagus ya dalam hal pendanaan kesehatannya. Harusnya kita harus bisa nggak jauh ya dari mereka. Kalau dibandingkan Cina tadi ya mereka melesat bagus ya pembiayaan kesehatan, makanya banyak orang yang berobat ke Cina dan lain ya karena pembiayaan kesehatan, belanja kesehatan mereka memang jauh dari kita. Kalau sudah belanja kesehatan tinggi pasti kepada hal pelayanan, biaya pelayanan ya, biaya pengobatan mereka tinggi jadinya. Hal itu yang menyebabkan komitmen pemerintahnya dalam pembiayaan itu tinggi terhadap belanja kesehatan. Kita menuntut juga kualitas layanan medis lebih baik. Nah, ini yang harus dituntut. Jangan hanya saja revenue pendapatan yang diistilahkan di sini menaikkan iuran, harus seimbang nih, harus sejalan dengan kualitas layanan medis yang diberikan kepada peserta. Ya, kualitas layanan medis baik perlu jika dana lebih besar. Nah, kan seharusnya kan memang kalau sudah baik iuran, sudah tinggi iuran, kualitas layanan medis akan lebih baik. Nah, namun di sini juga ya permasalahan dalam layanan medis masih belum memuaskan si peserta. Nah, pemerintah mulai ada dukungan dari pemerintah ya, ada subsidi bagi PBI pada tahun 2018 sampai 2020 ya, ada kebijakan pemerintah mengenai kenaikan iuran dan lainnya. Itu memperbaiki defisit BPJS tahun 2020 sampai 2002. Memang diperkirakan akan mengalami surplus nih sebesar 3,3 triliun. Nah, ini yang perlu dipantau nih ya. Apakah memang sudah memuaskan juga dalam pelayanan kesehatannya. Nah, ini aturan-aturannya ya.
bahwa memang ada kebijakan nih bagi pemerintah menaikkan iuran pada tahun 2020 ya, di mana kelas 1, kelas 2, 3 ada kenaikan di sini. Nah, kelas 3 nanti diberikan subsidi juga 3%, 2% dari dibantu oleh disubsidi oleh pemerintah. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mengenai permasalahan yang disampaikan oleh kelompok, yaitu memang permasalahan dari JKN juga ataupun BPJS. Ada masalah defisit yang sudah saya sampaikan juga di slide. Kepesertaan juga masih menjalan. Tata kelola BPJS juga permasalahan BPJS ya, banyak ya sebenarnya yang bisa kita bahas di BPJS. Makanya karena ini jadi isu yang menarik juga dalam kesehatan masyarakat ya, karena BPJS ini kan masih baru ya, 10 tahun ya. Banyak hal yang harus diperbaiki ya, ada hal-hal yang harus ditingkatkan di sini di masing-masing bagian tersebut. Mulai dari kecukup akses pelayanan kesehatan kita yang belum merata ya, belum terpenuhi, kemudian paskes kita dalam memberikan pelayanan juga belum optimal, belum bagus ya, belum bermutu ya. Nah, di sini peran BPJS bagaimana bisa memberikan pelayanan yang optimal di sini dari segi kualitas dan kuantitas juga ya. Mungkin itu dari saya, sudah sampai jam 3. Absennya bisa dilihat di Island ya. Sudah akses belum? Sudah akses? Ini A3. Ibu panggil. Di ini aja ya. Di centang ya sendiri di Island-nya masing-masing. Coba lihat apakah bisa dibuka, Farhan? Sudah ada Bu, tapi di bagian memang nggak ada bagian baru ya Bu, langsung, tapi di bagian absen pertemuan kemarin ada Bu. Oh, yang kemarin ya? Iya, ya Bu. Sekarang Ibu bikin. Bentar, lagi loading nih. Sudah bisa, Bu. Bisa kan ya? Oke. Rasanya baru Ibu bikin tadi. Yang di peran BPJS ini loh. Bisa ya? Silakan absen ya di menu Island-nya masing-masing. Ya, nanti saya save. Nah, ya berarti yang nggak absen melalui Island, ya berarti ya nggak masuk ya. Oke. Untuk tugas, karena sudah di-share juga sama saya, nanti saya input juga di Island ya. Baik, Anda semua, ini adalah pertemuan terakhir. Diharapkan membaca dan memahami lagi modul ataupun materi yang telah diberikan oleh dosen per pertemuan ya, mengenai JKN ya, kepesertaan, mengenai pembayaran JKN itu bagaimana di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit ya, tindakan-tindakan penyimpangan sampai kepada pengelolaan JKN yang dikelola oleh BPJS ini bagaimana. Nah, silakan dipelajari ya. Kapan ya UAS? 2 minggu lagi ya? Mulai tanggal 3 Januari kalau nggak salah. Iya, masih sempat bisa tanggal 1 bisa ya. Saya kira di akhir, berarti ada 2 minggu lagi lah ya. Oke, masih banyak, masih ada 2 minggu lagi untuk bisa membaca dan memahami, dan jika ada tugas ya, masing-masing pertemuan tersebut yang belum diselesaikan kepada dosen yang pemangku ya pada pertemuan tersebut, segera dikumpulkan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada pertemuan hari ini bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.